Udah tenang ya semuanya. Gak apa-apa, dia nyusul aja. Udah lewat 10 menit soalnya. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Oke, biar lebih semangat saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Ayo kita bangkit berdiri semuanya. Oke. Sekali lagi aku sapa ya. Shalom semuanya. Apa kabar? Oke, coba colek dulu di sebelah kanan sebelah kirinya, katakan semangat ya, memuji Tuhan. Semangat ya, walaupun dalam keadaan letih, lesu, berbeban berat ya kan, tapi tetap semangat memuji Tuhan. Katakan amin. Siap ya, kita mau memuji nama Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk penyertaan-Mu yang sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini dalam keadaan penuh damai dan sukacita. Tuhan, hari ini kami bersepakat untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan betapa lelahnya kami hari ini, tapi kami percaya Tuhan pegang kendali di setiap pergumulan kami. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini dan memberikan kami kelegaan, memberikan kami kesegaran kembali Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk bersukacita, untuk menikmati hadirat-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum hadir bersama-sama dengan kami hari ini Tuhan. Jikalau mereka sakit Tuhan, Tuhan yang sembuhkan. Dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Tuhan yang pulih dan jamah Tuhan. Sehingga minggu depan kami bisa bergabung kembali bersama-sama untuk memuji Tuhan. Dan jikalau teman kami sedang dalam perjalanan Tuhan, Tuhan yang berkati perjalanannya hingga sampai di sini dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hari ini Tuhan, kami ingin bersukacita di dalam-Mu. Tuhan yang beracara dan Tuhan yang mengambil alih. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Karena ini adalah harinya Tuhan, mari kita bernyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Oke, semuanya bisa bertepuk tangan. Berikan senyuman yang terbaik untuk Tuhan. Mana senyumnya? Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Kita ulangi sekali lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku.
girankanku. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Oke teman-teman, dipersilakan untuk duduk kembali. Thank you Jesus. Mari teman-teman, kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tuhan, kami bangga karena kami memiliki Tuhan yang setia. Kami bangga kami memiliki Tuhan yang selalu pelihara hidup kami. Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kami. Meskipun kami dalam lembah kekelaman, meskipun kami sering mengecewakan-Mu Tuhan, dan meskipun kami mengambil keputusan dengan kedagingan kami Tuhan, tapi Tuhan tetap pegang kendali atas hidup kami. Tuhan tetap setia menjagai kami dan menyertai kami Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang seperti Engkau. Kami sering mengandalkan kekuatan
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Mari kita ulangi pujian ini dengan penuh kerendahan hati. Sekalipun ku berjalan lewat lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri semuanya. Yang berjanji, tak Sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti, amin, di sepanjang hidupku. selamanya. Selamanya Kami akan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Kita angkat lebih lagi. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan, amin. yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Kami akan setia
Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah Laku yang setia. Kaulah Tuhan, amin, yang berjanji, dan sekalipun Kau ingkari, yes God, kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya kami akan setia melayani Yesus, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah Laku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah Laku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah Laku yang setia. Kaulah Laku yang setia. Thank you, Lord. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau yang setia. Haleluya. Tak pernah Engkau tinggalkan kami, Tuhan. Oh, Jesus. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang hidup. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan, untuk kesetiaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini, Tuhan. Kami sering mengeluh, kami sering lemah, kami ingin menyerah, Tuhan. Seringkali kami ingin mengakhiri hidup ini juga, Tuhan. Kami benci dengan dunia ini, Tuhan. Seringkali
seringkali kami juga merasakan bahwa Tuhan meninggalkan kami. Kami lemah Tuhan. Tapi Tuhan selalu berkata, ini aku. Aku selalu ada di sampingmu. Aku tetap memegang tanganmu dan tak pernah sekalipun melepaskan genggaman ini darimu. Sekalipun kami mengambil keputusan karena keinginan dan kedagingan kami, tapi Tuhan tetap pegang kendali dan menemani kami untuk melakukan konsekuensi yang kami terima atas keputusan kami. Tuhan gak pernah gagal merencanakan sesuatu yang baik atas hidup kami. Tapi ampuni kami Tuhan, jika kami sering banget keras kepala dan selalu mengambil apapun yang menjadi keputusan kami. Ampuni kami Tuhan. Tapi sekalipun kami jatuh, Tuhan tetap mengambil tangan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Tangan-Mu selalu menopang kami. Sekalipun banyak yang membenci kami Tuhan, sekalipun di mata manusia kami buruk Tuhan, tapi di mata Tuhan kami berharga. Kami selalu berharga di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan mulai malam ini Tuhan, kami ingin belajar lagi untuk setia kepadamu Tuhan. Kami ingin belajar untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami setia bukan karena Tuhan selalu menolong kami, bukan karena berkat yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami, tapi dalam keadaan apapun Tuhan, mulai malam ini kami akan belajar untuk setia lagi Tuhan. Tolong kami Bapa. Tolong kami untuk bisa memikul salib Tuhan. Kami melakukan ini karena Engkau duluan telah melakukannya di dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan. Kami perkatakan setiap masalah, setiap pergumulan akan berakhir dengan baik-baik saja karena kami punya Allah yang setia, Allah yang menopang, dan Allah yang selalu memberi solusi yang terbaik. Kami tidak akan menyerah Tuhan, karena Tuhan gak pernah menyerah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah.
sekalipun kau ingkari, amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami telah mengalami kesegaran Tuhan. Kami telah mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai hati dan pikiran kami Tuhan, agar tetap terkoneksi dengan hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang bantu Ko Albert untuk memperkatakan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan yang berkati juga kami yang ada di sini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Albert kasih mic kabel dong. Deh. Albert kasih mic kabel aja. Albert kasih mic kabel. Kameranya ada yang kabel. Yang kabel. Yang kasih kuning, kabel. Tak baterainya habis. Selamat malam semuanya. Pakai mic. Cek. Setauku kita hari ini nih hadir dengan ratusan ribu jiwa gitu ya. Shalom, selamat malam teman-teman semuanya. Ini sebelumnya kesempatan terima kasih banget dari Kalidia gitu kan. Dan sebenarnya bingung mau bahas apa, mau bawa apa, mau nyampein apa gitu kan. Apa yang Direkam, direkam. Walah, harusnya tidak perlu Reza. Nggak tahu harus menyampaikan apa, cuman kemarin aku sempat pergi keluar gitu di circle yang berbeda gitu kan. Nah di momen itu ada satu orang yang tiba-tiba tuh ngobrol sama aku dan dia nanya gini sama aku, "Ko Albert," dia bilang gitu, "Kok gimana sih tahu bahwa kita tuh panggilannya tuh sebagai apa gitu kan?" Jadi background dia tuh adalah dia pelayanannya itu adalah sekolah minggu gitu. Cowok namanya Kelvin. Dia bilang,
kok gimana ya biar tahu bahwa panggilan aku tuh apa gitu kan. Apakah yang aku pilih saat ini benar atau enggak gitu. Nah banyak diskusi yang terjadi bersama dengan mereka gitu, bersama dengan dia khususnya. Nah malam ini aku mau bagiin apa yang aku dapetin gitu kan, dari apa juga yang aku sampein ke dia gitu. Tapi sebelumnya mau ngucapin selamat datang terlebih dahulu buat siapa siapa friendly siapa kok Michela, terus siapa kok sebelahnya kok siapa namanya? Fitri, oke. Selamat datang Fitri dan selamat datang Michela. Siapa itu? Oh ya, Firman. Jadi nanti mungkin aku nggak akan terlalu banyak membuka ayat, tapi karena kita akan lebih melihat beberapa tokoh di Alkitab gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan panggilan, aku kasih judul malam hari ini adalah menjemput panggilan. Kalau di dalam lagu itu tuh aku terinspirasi dari lagu menjemput impian, gitu kan. Padahal impian tuh harus dijemput, nggak bisa itu tuh tiba-tiba tuh bim salah bim abrakadabra tuh impian kita tuh bakalan terwujud, harus kita yang jemput itu. Sama, panggilan juga menurut aku, nanti kali dia boleh bantu untuk, ataupun di sini ada kakak-kakak mentor juga, ada Kak Delvi, ada Kak Vera, ada Berkat, ada Kak Ika mungkin ya gitu. Bisa bantu juga gitu, bahwa menurut aku bahwa panggilan itu tuh harus dijemput juga. Maka dari itu judul malam hari ini adalah menjemput panggilan. Setiap kita itu tuh berbeda. Tahu nggak sih perbedaan setiap kita gitu? Albert dengan Yosafat di sini pasti berbeda. Albert dengan Bang Firman pun berbeda. Bang Firman dengan William berbeda. William dengan Kak Vera berbeda. Banyak hal yang berbeda, baik secara fisik maupun secara apa yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Itu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa sih panggilan itu? Apa sih menjemput itu? Kalau kita cari tahu terlebih dahulu, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, panggilan itu tuh sesuatu yang apa ya? Yang diberikan kepada setiap orang gitu. Misal siapa namanya? Misal Vita seorang anak telah lahir dan diberi nama Vita. Ketika kita berkata seperti itu, berarti Vita itu adalah panggilan daripada seseorang yang baru saja lahir. Terus kalau kita berbicara terkait dengan menjemput sendiri, menjemput itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu kata yang bersifat aktif. Kalau dijemput berarti pasif. Kalau menjemput berarti aktif. Ada orang yang mungkin bilang bahwa saya menjemput impian saya gitu. Albert menjemput impian Albert, tapi Albert berdiam diri. Itu namanya pasif, bukan menjemput tapi dijemput. Kok abai? Sebagai driver yang setia gitu kan. Dia menjemput pelanggannya, menjemput customernya, menjemput mungkin tadi menjemput Fitri. Tapi Fitri sebagai pribadi yang dijemput. Nah sekarang ketika kita sudah tahu pengertian menjemput panggilan kita mau lihat bahwa ketika kita sadari setiap kita berbeda, pun dengan komunitas kita saat ini, kul kita berada di sebuah gereja yang dikatakan sebagai suatu wadah yang besar, yang diberi nama adalah Gajah Mada City Church. Betul? Betul. Di dalam Gajah Mada City Church sendiri ada ketika kita berbicara Gajah Mada City Church itu tuh sebagai sebuah buku yang besar itu tuh dalamnya tuh ada bab yang mungkin dalamnya itu tuh terisi dari berbagai divisi dan lain-lainnya, hingga muncullah namanya adalah Horas Community atau Kul Horas. Kita pun berbeda, kul kita dengan kul yang lain. Ketika kita mungkin dibilang bahwa kul kita tuh adalah kul yang hahaha hihi hehe hoho, ya this is kul kita. Inilah identitas kita. Kita nggak bisa memungkiri atau nggak bisa juga menafikan bahwa ya memang kul kita begini adanya gitu kan. Dan itulah yang menjadi ciri khas dan
itulah yang menjadi dampak yang harus kita berikan gitu. Bahwa itu sebagai suatu identitas atau entitas. Kita nggak bisa sama dengan mungkin kul yang lain, kita nggak bisa sama mungkin dengan komunitas yang lain, tapi pertahankan itu sebagai sebuah ciri khas atau sebagai sebuah identitas daripada diri kita untuk menjangkau jiwa. Poinnya di situ bukan? Oke, kita bergeser kembali. Kita akan melihat satu tokoh di mana tokoh Alkitab yang bernama Samuel. Pada saat itu Samuel sedang tidur dan dipanggillah Samuel, Samuel. Samuel, Samuel, gak ada kan Samuel kayaknya? Gak ada ya, benar di rumah. Gitu. Nah, di momen pada saat itu, apakah Samuel tahu bahwa yang panggil itu siapa? Enggak tahu, bolak-balik tuh cari siapa yang panggil gitu. Siapa yang panggil? Dia nggak tahu. Tapi ketika kita berbicara bahwa diri kita masing-masing, carilah bentuk daripada diri kita. Carilah identitas kita. Ya mungkin Bang Firman bilang bahwa ya aku Bang Firman gitu, ya aku Bang Firman yang seperti apa? Ya aku Stephen. Aku Steve, Steve yang seperti apa? Aku bela yang seperti apa gitu kan. Ya Horas community atau kul Horas, ya Horas yang seperti ini gitu. Banggalah atas diri ini. Banggalah atas apa yang sudah kita dapatkan. Enggak gampang untuk sampai di titik di mana Samuel itu tuh tahu bahwa yang panggil itu tuh adalah Tuhan. Sama. Horas community ataupun kul Horas sampai berbentuk identitas di mana yang sering dibilang orang bahwa kulnya itu adalah kul yang hahaha hihi hehe hoho itu tadi yang aku bilang. Itu tuh bentuknya tuh gak bisa 1-2 hari ataupun tiba-tiba plek jadi gitu kan. Muncul sampai bertahap sampai identitas itu orang bisa melabeli bahwa ya Horas itu tuh adalah Horas yang selalu ceria, yang barbar, yang kemana aja tuh bisa ketawa, bisa selalu bikin orang ketawa, tersenyum dan lain-lain. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa panggilan kita apa, kita mau melihat lagi beberapa tokoh Alkitab lainnya. Kita lihat Musa. Teman-teman boleh sambilan buka di Keluaran 3, nanti baca situ. Teman-teman baca, boleh sambilan dibuka aja, sambilan kita ngobrol. Di sini nggak ada yang gimana-gimana. Kalau mau nanti kita berdiskusi, kita akan berdiskusi bersama. Tapi di Kejadian 3, bagaimana Musa itu tuh menolak panggilannya. Entah dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan, dengan berbagai hal dia ungkapkan. Aduh, aku kan gak pinter berbicara Tuhan. Dikasih Harun kakaknya. Aduh, nanti gimana kalau orang Mesir tuh gak percaya sama aku. Gimana nanti? Diberikan tongkat jadi ular. Berulang kali, berkali-kali. Berkali-kali Musa itu tuh tolak. Padahal kenapa Musa itu dipilih? Sebenarnya Tuhan itu tahu bahwa dia tuh punya potensi. Tapi dia ngelari daripada panggilan tersebut. Balik ke yang tadi, kita balik mundur ya. Kita balik mundur, kita berbicara identitas yang kita punya dulu. Kalau yang besar adalah GMCC. Kita berbicara identitas kita pada hari ini, kita hadir di sini sebagai satu kul, satu komunitas of love yang bernama Horas. Ya ini identitas Horas. Yang ketawa, yang ngakak-ngakak, yang selalu bisa membuat orang tuh kayak rame gitu. Ya itu identitas, tapi kadang kita gak percaya diri dengan identitas kita. Sama seperti Musa. Musa gak percaya diri, Musa tolak semuanya. Alasannya dengan berbagai alasan. Tuhan sudah kasih perlengkapannya, semua sudah lengkap. Apa yang kurang? Tongkat ada. Orang di sekelilingnya, Harun ada. Semua Tuhan sudah kasih. Kasih apa lagi? Kasih
apa kayak petunjuk gitu loh. Kasih tanda heran dikasih juga. Tetap ujung-ujungnya terima. Setelah apa? Setelah berbagai pertentangan, setelah berbagai penolakan, tolak. Sama ketika aku menjadi seorang disabilitas. Aku bisa membuat sebuah dark jokes mungkin sama Reza gitu yang sesama disabilitas tunanetra. Itu prosesnya akan sama. Kita tolak dulu. Enggak, gua tuh masih bisa lihat, gile. Orang bilang di Jambi bilang lu buta, gua marah. Peci pala lu gitu kan. Gua gebukin lu gitu. Apa kau lihat-lihat itu kan. Berani marah gitu. Karena gak terima gitu kan. Gak tahu identitas kita itu siapa gitu. Panggilan Tuhan di dalam diri kita itu apa tuh gak tahu. Tolak gitu. Bahwa Tuhan sudah memberi, mungkin Tuhan sudah akan memperlengkapi tapi tetap tolak. Sampai ujungnya baru terima. Oh iya memang aku tunet kok. Memang gak lihat, sekarang lihatnya pakai mata kaki. Itu dijawab dengan siulan. Gitu kan. Iya. Tapi kan prosesnya seperti itu. Ketika kita berbicara soal panggilan, ada satu tokoh lagi yang tolak, benar-benar ditolak gitu. Siapa? Betul sekali jawabannya Saulus yang berubah menjadi Paulus. Dia tolak sampai Tuhan tuh menutup matanya, sampai beneran dia tuh dibawa kemana-mana berbagai hal yang dia enggak duga, berpindah dari satu tempat dan lain-lain. Dan bahkan Tuhan sampai bikin dia enggak lihat terang banget. Sebelumnya apa? Tolak. Kita enggak pede dengan diri kita. Kita enggak percaya dengan apa yang Tuhan mungkin sudah titipkan di dalam diri kita. Kalau contohnya Albert dan Reza kan, kalian mah memang, kalian kayak gitu ya kalian pasti itu. Kali dia mencapai titik di mana dia menjadi seorang WL, pasti prosesnya enggak gampang. Dia menemukan identitas dia sebagai WL itu pasti enggak sakdet-saknyet gitu kan. Bahasa Belandanya itu tuh enggak sekejap gitu. Tiba-tiba tuh wah hadiratnya kali dia tuh berbagai proses pasti. Betul gak? Betul. Cuman kan mau gak gitu loh. Itu pertanyaannya. Paulus ketika sebelumnya jadi Saulus ditolak, ujungnya apa? Terima. Tapi apakah kita harus bertengkar dulu sama Tuhan? Memperhadapkan posisi bahwa one by one dulu sama Tuhan. Berhadapan seperti Yakub gitu. Untuk sampai di titik dimana kita tuh baru bisa menerima bahwa ya inilah aku. Ya kalau memang hatiku Hello Kitty ya mau gimana? Enggak ngomong siapa-siapa ya kok William, tenang. Enggak. Tapi kan itu kita gitu. Sama kita berbicara tadi Horas ya. Banggalah ketika kita tuh ada di dalam komunitas ini. Kalau ada yang tiba-tiba berbicara bahwa Horas itu ini. Ya memang Horas gini ya. Ya memang gitu. Horas tuh barbar, iya barbar. Tapi kamu senang kan? Ituin dong. Horas itu tuh cuma bisa iya hai. Tapi bikin kamu suka cita bukan? Digituin dong. Sebuah kebanggaan bukan? Ketika kita bisa bangga dengan diri kita dan kita bisa bangga dengan apa yang kita ada di sini. Sebagai sebuah identitas atau entitas dalam satu komunitas. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana kita itu tuh bisa mengerti bahwa oke, ini panggilan gue, ayo aku siap kok gitu kan. Tuh, gimana gitu. Yang pertama adalah bertobat. Saulus ketika menjadi Paulus, itu tuh dia bertobat. Padahal tuh Tuhan sudah panggil.
Yang pertama tuh kita tuh harus bertobat, akui gitu loh. Bahwa ya udah, ya masa lalu kita tuh ya, masa lalu kita tuh ya memang kayak gitu kan. Bajing pelesan mungkin atau jahat mungkin dan lain-lain. Tapi itu masa lalu kita. Ya harus kita akui dulu dong. Gimana mau menerima panggilan Tuhan kalau kita tuh gak mengakui dulu. Pak Saulus ketika pada saat itu sampai di titik itu, dia mau membunuh bangsa Israel. Mau menghancurkan semuanya, para pengikut Kristus. Tapi di titik ketika dia itu tuh beneran, halo? Lo kayak coffee? Oh enggak ya. Tapi ketika Paulus pada saat itu, dia tuh mengambil posisi bahwa oke, aku bertobat Tuhan, aku ampun. Aku bertobat, aku terima panggilanmu. Tuhan mau pakai aku sebagai apa? Dia ambil, dia terima itu. Tapi dia harus mundur dulu untuk menyelesaikan masa lalu dia. Albert sama Reza, ya mundur dulu, harus menyelesaikan dulu, berdamai dulu dengan diri kita bahwa kita ya memang sekarang disabilitas. Siapa lagi? Kali dia mungkin mundur dulu dengan masa lalu dia untuk menyelesaikan masa lalu dia dulu. Untuk dia bisa naik ke atas mimbar dan membawa hadirat Tuhan. Kemarin itu tuh kita bercanda-bercanda gitu sama teman-teman. Nanti kita bisa main-main ke sono juga, kita bikin fellowship gitu. Gitu. Jadi di momen itu tuh aku sempat bercanda gini, semua saling bercanda gitu kan. Semua pada bawa ransel gitu. Wah, beban gue berat, dia bilang. Beban apa? Masa depan gue, beban dosa gue, beban apa? Aku cuma bilang, iya beban masa lalu aku masih ketinggal nih di pundak gitu. Sambil bercanda. Tapi benar, terkadang yang menghambat kita adalah masa lalu kita. Tapi ketika Saulus berani untuk menyatakan bahwa dia bertobat dan dia terima panggilan dari Tuhan, dia menjadi salah satu tokoh sejarah di dalam Alkitab yang nama dia itu tuh paling banyak tertulis. Paulus. Kalau dulu dia nggak mengambil keputusan itu, nggak ada mungkin nama Paulus. Mungkin bisa-bisa nama yang ada tuh nama Yosafat, bukan Paulus. Oh sebelah kiri, sorry. Gitu, ya gitulah pokoknya. Gitu. Tapi kita berbalik ke Musa. Setelah bertobat tuh apa? Gitu. Setelah bertobat itu tuh mau. Tanpa ada banyak alasan. Mau aja. Terkadang banyak orang itu tuh lebih sulit berkata mau. Kenapa? Percaya gak? Boleh kita tes. Habis ini pulang biasa nongkrong. Kita mau nongkrong di mana? Terserah. Jawabannya pasti terserah. Kita makan yuk, makan di mana? Terserah lah. Terserah lu aja. Terserah. Kata terserah itu tuh gampang banget. Mau makan gak? Mau nongkrong gak? Terserah. Tapi kalau ada orang yang bilang bahwa mau makan? Mau. Ayo. Musa boleh dicek kembali. Kalau yang tadi Paulus itu tuh di Kisah Rasul 9, kalau Musa itu tuh di Keluaran 3 dan 4. Boleh nanti dibaca teman-teman semua. Tapi di situ Musa itu tuh berbagai alasan yang tadi aku sudah sampaikan, semua diungkapkan. Coba dari awal dia cukup bilang mau aja. Mau. Kita berbicara kisah lain. Ada seorang di perjanjian baru di mana pada saat itu tuh dia lumpuh. Dia nggak bisa berjalan. Tiba-tiba teringat kejadian ini gitu. Nggak disiapin ini, cuman tiba-tiba teringat. Terus Tuhan Yesus datang pada saat itu.
Di mana harusnya dia bisa sembuh ketika kolam Bethesda itu tuh bergoncang. Tuhan tanya, kenapa kamu bledet gitu kan? Iya, karena setiap kali kolamnya itu tuh bergerak, ketika kolamnya itu bergetar, aku tuh lumpuh, aku tuh nggak bisa jalan ke sono. Make it simple, padahal Tuhan tuh cuman tanya, Tuhan tuh mau sembuhin, tapi jawaban dia tuh bertele-tele. Tinggal jawab mau. Boleh dicek nanti, aku lupa di mana, tapi beneran ada itu. Kisah itu beneran ada. Kadang kita susah untuk berkata bahwa mengambil sebuah keputusan untuk bilang mau Tuhan atas setiap apapun panggilan di dalam diri kita. Coba deh terapin, mau aja gitu. Entah Tuhan tuh ngomongnya itu tuh melalui seperti Samuel, tiba-tiba dia ngomong secara audible, atau mungkin tiba-tiba dia ngomong melalui teman kita, melalui rekan kanan kiri muka depan belakang kita, ataupun melalui hamba Tuhan lainnya. Cukup aja bilang mau. Yang ketiga, apa sih yang bikin kadang tuh susah gitu, kita tuh panggilan kita itu, ini yang beneran nih, aku mau ngungkapin ini susah sebenarnya. Jujur mau bawain hari ini tiba-tiba dapat yang kayak gini nih susah beneran Kak. Next kayaknya tolong beneran Kak. Jawabannya itu apa? Yang ketiga, taat, obey. Susah beneran, susah. Taat dengan rekan kita, taat dengan mungkin pemimpin kita, taat mungkin dengan siapapun yang mungkin Tuhan sedang titipkan gitu. Susah. Pun taat dengan Tuhan sendiri itu susah, beneran. Buktinya apa? Buktinya Musa gagal masuk ke tanah Kanaan gara-gara tidak taat. Kenapa tidak taat? Salah satunya harusnya tongkatnya itu tuh gak dipukul ke bukit. Dipukul, memang keluar airnya, mukjizatnya memang terjadi, tapi dia gak taat. Disuruh jalan 1 langkah, dikasih setengah langkah lebih gitu. Padahal gak disuruh pukul bukitnya itu. Banyak lagi ketidaktaatan. Musa ketika lagi di atas bukit lagi berdoa, nunggu terlalu lama, si Harun tiba-tiba aja bim salabim buat patung. Di bawah semua pada sedang berpesta, menyembah berhala. Suruh taat susah. Sama susahnya untuk aku ngomong kayak gini, beneran serius. Karena aku juga belajar untuk taat. Taat dengan siapapun, taat dengan kondisi, taat dengan situasi, taat dengan pemimpin, taat dengan Tuhan sendiri. Susah. Ada satu tokoh yang di Alkitab tuh yang jujur aku tuh ngefans berat sama tokoh ini gitu. Sebenarnya banyak, tapi salah satunya ini. Siapa? Siapakah dia? Yang jelas bukan Yosafat ya, Yosafat memang ada tertulis namamu tapi bukan gitu. Yang fans berat menurut aku, salah satunya di tokoh Alkitab yang aku fans adalah Yosua. Musa naik ke atas, dia disuruh tunggu, beneran tunggu. Bahkan dia ngintipin ketika Musa bertemu muka dengan Tuhan. Momen yang gak akan mungkin dia lupakan gitu. Ada dia pernah meragukan atau takut atau gimana? Enggak, ketika disuruh ke tanah Kanaan dari berapa ya Kak? 12 ya atau 9 atau 11. Yang tersisa yang berani untuk berkata bahwa kita dapat melakukannya. Siapa? Yosua dan Kaleb. Yang berani untuk bilang bahwa mereka lebih kecil kok, bisa kita bisa kalahkan. Kenapa? Taat dia. Dia memandang sesuatunya itu tuh gak dari sisi negatif, gak dari sisi bahwa dia melihat, oh aduh gimana ya,
Aduh nunggu terlalu lama, Musa berdoa lama banget. Harun aja sampai akhirnya bikin patung tuangan. Dia tetap setia. Jadi poin yang pertama, kedua dan ketiga itu. Apa tadi aku lupa, pokoknya itu 1, 2 dan 3, serius deh. Sebenarnya aku udah siapin tapi berhubung aku pakai mikrofon jadi agak susah sambilan ini. Jadi apa yang aku ingat aja gitu ya. Jadi bagaimana kita menjemput impian kembali kepada diri kita. Oh ada satu yang ketinggalan, ada satu poin lagi adalah kenali diri kita. Kenali diri kita. Kenapa aku bilang bahwa kita harus kenali diri kita? Terkadang kita jauh lebih gampang mengenali kanan kiri kita daripada kenali diri kita. Percaya deh sama aku, ini fakta nih, aku sudah melakukan survei gitu. Bahwa lebih susah itu tuh mengenali diri sendiri daripada mengenali orang lain. Aku bisa ngomong, kok Abah ini memang orangnya kayak gini, pelit banget dan lain-lain. Kenapa? Karena aku lebih gampang untuk mengenali dia daripada aku kenali diri aku. Coba deh kalau teman-teman disuruh tulis satu buku tentang orang lain, teman-teman pasti bisa menuliskannya. Tapi kalau teman-teman disuruh tulis tentang diri teman-teman, teman-teman akan bingung untuk nulisnya. Aku tuh harus ngomong apa ya? Aku tuh siapa? Ya bagaimana bisa menjemput impian, menjemput panggilan kalau nggak kenali diri? Koe sopo, bahasa Jermannya. Siapa kamu? Siapa aku? Ya nggak kenal. Coba kenal nggak dengan diri sendiri? Baik kelebihan maupun kekurangan. Awal pertama ketika kita mulai cool secara terpisah, aku ajak teman-teman semua di cool aku sama Kak Ika. Kita nggak ada ngapain, PPW aja nggak ada, ngobrol aja. Terus aku lemparin satu kalimat, satu pertanyaan. Yuk kita gantian, sebutkan 3 hal positif di dalam dirimu dan sebutkan hal negatif 3 di dalam dirimu. Susah. Sampai ditunggu Pak Rigel tuh. Kita nggak selesai-selesai. Kenapa? Untuk nyebutin 3 positif di dalam diri aja tuh kadang susah. Bukan untuk sombong bukan. Tapi ya patut dong kita berbangga atas diri kita. Kalau nggak kita yang bangga terhadap diri kita, siapa yang bangga terhadap diri kita? Kita nunggu pengakuan dari orang lain kah? Tunggu diakui atau cari pengakuan? Ya kita dulu dong harus bangga terhadap diri kita terkait hal positif yang ada di dalam diri kita. Pun dengan hal yang negatif. Kenapa harus sebutkan hal negatif? Supaya kita sadar bahwa kita di balik kepositifan diri kita ada kelemahan yang masih menempel dan melekat di dalam diri kita. Tujuannya buat apa? Buat tetap down to earth, tetap rendah hati. Luar biasa. Jadi 4 poin itu sih maksudnya bahwa yuk kenali diri teman-teman. Terus tadi juga bertobat. Terus bilang aja, berani untuk berkata bahwa mau gitu. Satu lagi tadi apa? Lupa aku. Oh iya taat, lupa aku. Karena itu yang paling susah. Gitu. Kesimpulannya, call to action. Kesimpulannya adalah siapapun yang akan berbicara nanti di sini ataupun di cool teman-teman kecil nanti, itu yang akan mengambil keputusan adalah teman-teman sendiri. Respon itu penting, teman-teman. Kenapa? Tanpa adanya respon, mau mungkin Albert berbicara teman-teman gak ada yang setuju dan gak ada yang setuju maupun ada yang gak setuju, tapi respon itu penting.
Jangan sampai kayak dulu kita anak kecil sering banget dibilang kalau aku, kau ya sudah dikasih tahu masuk kiri keluar kanan. Nah, itu. Tapi kan kita harusnya sudah dewasa secara rohani ya, responilah gitu. Apapun itu, responi. Jadi menjemput panggilan itu berbicara terkait dengan respon diri. Kesimpulannya adalah menjemput panggilan itu terkait dengan respon daripada diri kita masing-masing. Sekali lagi, menjemput panggilan itu merupakan respon diri daripada setiap kita. Mau panggilan kita tuh apapun. Mau ada yang aser, ada yang singer, ada yang WL, ada yang multimedia, ataupun di luar sana. Ada yang driver, kira driver jelek? Enggak. Itu pekerjaan yang luar biasa. Enggak ada yang enggak semua orang bisa gitu. Kemarin baru dapat cerita. Ada satu adik rohani dari kepala sekolahku. Dia itu tuh kepala cabang BCA, gengs. BCA. BCA atau Panin ya, lupa deh. Pokoknya bank lah gitu. Sudah tinggi banget. Tapi dia dihantam sama teman-temannya sendiri karena kerjasama daripada bank tersebut untuk menjatuhkan dia, berhubung bahwa dia tuh sudah sebentar lagi pensiun. Dan dia memutuskan buat apa? Jadi driver. Dari yang atas tiba-tiba turun di jalanan jadi driver. Gak gampang. Pun ada orang lagi yang jadi apa? Yang punya panggilan sebagai sales. Jualan madu ataupun apa. Yang gak ada salah. Memang panggilannya seperti itu. Jadi kesimpulannya sekali lagi bahwa respon diri itu penting. Untuk setiap kita menentukan dan mengambil sikap terkait bagaimana kita menjemput setiap panggilan di dalam diri kita. Baik berada di dalam gereja, di dalam komunitas ini, Horas Community ataupun nantinya di luar sana. Wabillahi taufik hidayah. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.